Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan perawatan, bahkan bagaimana cara mengobati penyakit daun keriting pada tanaman cabai. Tentunya dengan metode dan cara yang sangat sederhana sekali agar sahabat bertani buah bisa melakukannya dan mengaplikasikannya di rumah, sehingga tanaman cabai kita bisa subur dan terhindar dari penyakit daun keriting. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di channel Bertani Buah ini, dan juga aktifkan tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Cabai merupakan salah satu kebutuhan harian yang hampir setiap hari kita konsumsi. Selain itu, cabai juga memiliki harga yang sangat fantastis dan relatif mahal. Untuk itu tidak ada salahnya jika kita melakukan penanaman cabai sendiri di rumah. Selain untuk memenuhi kebutuhan harian, dengan cara kita menanam sendiri di rumah, bisa juga menjadi sebagai sumber pendapatan tambahan bagi kita yang aktif dan kreatif di rumah saja, dan juga bisa menyalurkan hobi bercocok tanam untuk memanfaatkan sisa lahan yang ada di sekitar pekarangan rumah. Setidaknya ada beberapa faktor utama penyebab terjadinya daun keriting pada tanaman cabai yang kita punya, yaitu yang pertama itu bisa diakibatkan oleh kekurangan nutrisi atau kurang suburnya media tanam yang kita gunakan. Dua, itu bisa diakibatkan oleh penyiraman ataupun terjadinya kekurangan asupan air pada tanaman cabai yang kita punya. Tetapi di sini perlu diperhatikan, penyiraman yang kita lakukan itu tidak boleh terlalu membasahi media tanam, apalagi sampai mengakibatkan media tanam tersebut menjadi becek. Karena itu dapat merusak pH tanah sehingga penyerapan nutrisi pada media tanam, sekalipun media tanam yang kita gunakan itu subur, akan menjadi tidak maksimal. Dan yang ketiga, itu penyebab utama yang mengakibatkan terjadinya penyakit daun keriting pada tanaman cabai itu disebabkan oleh serangan hama, yang mana cepat atau lambat hama ini akan mengundang datangnya virus, dan biasa kita kenal dengan virus mosaik atau virus kuning pada tanaman cabai. Jika sudah mencapai level tersebut, maka di situ kita akan sulit untuk melakukan perbaikan dan menyembuhkan penyakit daun keriting pada tanaman cabai tersebut. Bahkan bisa dikatakan, jika sudah mencapai level tersebut atau dikenal dengan penyakit daun kuning, maka harapan sembuh pada cabai yang kita punya itu akan sangat sedikit. Oke, jadi di sini kita akan melakukan perawatan dan mengobati penyakit daun keriting pada tanaman cabai hanya dengan menggunakan bahan dan bumbu dapur saja, yaitu kita menggunakan micin ataupun MSG, yang mana micin ataupun MSG ini biasa kita gunakan sebagai penguat rasa pada masakan, yang mana micin atau MSG ini memiliki kandungan mononatrium glutamat yang sangat baik dan dibutuhkan oleh tanaman. Micin atau MSG ini memiliki kandungan nitrogen, kalium, dan juga natrium yang merupakan unsur makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah, mempercepat pertumbuhan tunas dan daun, dan juga dapat memperkuat akar pada tanaman yang kita rawat menggunakan micin atau MSG ini. Jadi bagaimana cara penggunaannya? Ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Oke, jadi di sini saya sudah menyediakan dua kelompok tanaman cabai, yang mana yang sebelah kanan ini merupakan tanaman cabai yang terkena penyakit daun keriting, dan di sini tanaman cabai yang sudah kita rawat dan terhindar dari penyakit daun keriting. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, faktor pertama yang bisa mengakibatkan terjadinya daun keriting yaitu kurangnya nutrisi ataupun kurangnya subur pada media tanam yang kita gunakan, sehingga nutrisi pada tanaman cabai yang kita tanam di dalam polybag ini tidak terpenuhi, yang mengakibatkan terjadinya daun keriting pada tanaman cabai kita. Jadi di sini untuk langkah pertama yang kita lakukan untuk mengobati penyakit daun keriting pada tanaman cabai ini, kita harus memperhatikan kesuburan media tanam. Dan di sini kita hanya menggunakan pupuk kandang saja, yang mana pupuk kandang ini merupakan pupuk organik alami. Dan perlu diperhatikan di sini yang kita gunakan adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Untuk melihat ciri fisik dari pupuk kandang ini, jika dipegang seperti ini terasa dingin, tidak lengket,
tidak berbau dan juga sudah gembur, serta memiliki tekstur yang sudah berbentuk seperti tanah dan berwarna hitam. Jadi di sini kita menggunakan pupuk kandang ini 1 bulan sekali. Selain untuk melakukan pemupukan pada tanaman yang kita punya, juga kita untuk menambah media tanam pada polybag yang kita gunakan. Tetapi perlu diperhatikan, kita juga harus memperhatikan tumbuhan liar yang dapat menjadikan terjadinya perebutan nutrisi jika kita biarkan begitu saja. Jadi di sini kita harus membersihkan tumbuhan pengganggu ataupun yang kita kenal dengan rumput ataupun gulma. Oke, sekarang kita langsung saja melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang. Dan ditandai dengan banyaknya cacing jika pupuk kandang tersebut yang kita gunakan sudah baik untuk kita gunakan. Oke, jadi di sini kita sudah selesai melakukan perawatan bulanan, yaitu dengan cara memberikan pupuk kandang 1 bulan sekali. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan perawatan harian, yang mana perawatan harian yang saya maksudkan adalah kita melakukan penyiraman secara rutin. Dan waktu yang baik untuk melakukan penyiraman itu adalah di bawah jam 9 pagi, atau jika waktu kita terbatas, kita bisa melakukan penyiraman pada sore hari di atas jam 5. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, penyiraman yang kita lakukan itu secukupnya saja. Tidak boleh membasahi, tidak boleh membuat media tanam terlalu basah, apalagi sampai becek. Jadi bisa dilihat di sini tanaman yang sudah kita rawat dengan perlakuan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, memperhatikan kesuburan media tanam dan juga memperhatikan untuk penyiraman. Di sini bisa dilihat untuk tanaman cabai yang kita punya ini sudah mulai berbunga. Walaupun tanaman cabai kita punya ini masih kecil. Oke, jadi bisa dilihat di sini untuk tanaman cabai yang masih kecil ini sudah mulai memunculkan bunga pada setiap pucuk-pucuk tanaman dan cabang yang kita punya pada tanaman cabai ini. Dan untuk perawatan seperti yang sudah saya jelaskan, kita harus memperhatikan kesuburan media tanam, penyiraman secara rutin, dan yang ketiga nanti perawatan mingguan menggunakan micin ataupun Ajinomoto. Dan di sini walaupun kita melakukan perawatan secara rutin, penyiraman dan juga perawatan menggunakan Ajinomoto, tetapi kalau kita tidak memberikan asupan nutrisi yang cukup pada media tanam, maka tanaman kita juga terjadi keterlambatan dalam proses pertumbuhan. Walaupun tanaman cabai saya yang ini dengan yang ini itu merupakan penyemaiannya sama, tetapi terjadi keterlambatan karena di sini kita tidak memberikan asupan nutrisi yang cukup pada media tanam. Jadi di sini kita harus selalu memperhatikan kesuburan media tanam dengan menambahkan pupuk kandang secara rutin 1 bulan sekali. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan perawatan bulanan dengan memberikan pupuk kandang secara teratur, yaitu 1 bulan sekali. Dan juga kita melakukan perawatan harian, yaitu dengan cara melakukan penyiraman secara rutin. Dan selanjutnya di sini untuk yang ketiga, kita melakukan perawatan mingguan, yaitu dengan menggunakan micin ataupun Ajinomoto, yang mana dosis yang kita gunakan adalah setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Oke, sekarang kita langsung saja ke cara penggunaan Ajinomoto yang sudah kita sediakan ini untuk melakukan perawatan dan mengobati penyakit daun keriting pada tanaman cabai. Jika kita memiliki tanaman yang sedikit pada pekarangan rumah kita, maka di sini kita bisa mengurangi dosis penggunaan micin yang kita gunakan ini. Jadi kita menggunakan setengah dari dosis yang biasa kita gunakan, yaitu 1/4 sendok makan yang kita larutkan ke dalam 1 liter air. Oke, jadi di sini mengurangi dosis yang biasa kita gunakan.
kita menggunakan 1/4 sendok makan yang kita larutkan ke dalam 1 liter air. Kita kocok untuk memastikan seluruh micin ataupun MSG terlarut ke dalam air. Oke, jadi untuk melakukan pencegahan terjadinya penyakit daun keriting pada tanaman cabai kita, di sini kita menyemprot seluruh bagian tanaman mulai dari pucuk tanaman sampai ke media tanam. Waktu yang baik untuk melakukan penyemprotan adalah di bawah jam 9 pagi. Dan lakukan penyemprotan secara rutin itu 5 hari sekali. Perlu diperhatikan di sini, jika nanti tanaman cabai kita ini sudah memasuki fase berbunga, maka penyemprotan dengan menggunakan micin ini harus kita hentikan. Dan untuk melanjutkan penggunaan micin atau MSG ini, kita gunakan dengan cara dikocor. Selanjutnya di sini jika kita ingin melakukan pengobatan atau perbaikan penyakit daun keriting pada tanaman cabai kita, di sini kita bisa menyemprot larutan micin atau MSG ini 3 hari sekali. Lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman mulai dari pucuk tanaman sampai ke media tanam. Dan waktu yang baik untuk melakukan penyemprotan ini juga di pagi hari di bawah jam 9. Dan biasanya penyakit daun keriting pada tanaman cabai seperti ini akan sembuh setelah kita lakukan perawatan selama 2 minggu, yaitu dengan kita menyemprotkan larutan micin 3 hari sekali. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan perawatan dan mengobati penyakit daun keriting pada tanaman cabai yang kita punya. Tentunya dengan metode yang sederhana, dan juga kita di sini menggunakan dan memaksimalkan bahan dan bumbu dapur yang kita punya, dan juga yang pastinya harga yang terjangkau. Oke, jadi semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat bertani buah di mana berada dan bisa mengaplikasikannya di rumah agar tanaman cabai yang kita punya itu bisa tumbuh subur dan berbuah lebat, sehingga kita bisa menikmati hasil dari tanaman di sekitar pekarangan rumah kita. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita juga bisa menjadikan sebagai sumber pendapatan tambahan dengan kita di rumah saja. Oke, jangan tunggu apa yang bisa dilakukan sekarang, segera lakukan penanaman. Tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai jumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.